Silakan. Selamat siang semuanya, selamat siang sahabat Medika Antapani semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini, sudah menyempatkan waktunya. Hari ini kita mau live sama dokter yang udah berpengalaman banget nih, yang luar biasa bersama saya, hostnya di sini Uci Salawati dan juga dengan dokter Palomina yang sudah berpengalaman banget nih ya dok tentang tubuh kembang ya dok ya. Ya, Akan membahas, mau sharing ya dok, bersama dokter Pami mengenai cegah keterlambatan tumbuh kembang anak sejak dini. Menarik banget nih dok kalau tentang anak ya. iya betul. Kan kayaknya nggak akan habis-habisnya kan, karena memang pasti banyak sekali parents sahabat Medika yang pasti ingin banget gitu ya sebenarnya memeriksakan lebih lanjut sih tentang tumbuh kembang tersebut. Jadi mungkin ini kita deh mulai buka yuk kita. Siapa tahu nih kita cek ombak apakah sebenarnya segimana jauh sih parents-parents itu penasaran terkait tumbuh kembang gitu. Aku juga penasaran banget nih dok, soalnya ini di catatan saya sudah terlihat ya dok, banyak sekali pertanyaan hari ini ya dok ya. Baik, iya betul ya pertanyaan banyak sekali, Iya dok, Bun. memang sangat menarik banget, terutama kemarin tuh di question box-nya itu ternyata banyak Ah banget banyak. dok antusiasnya. Iya, alhamdulillah, masya Pasti Allah. udah ketebak deh, pasti lumayan banyak kalau misalnya tumbuh kembang. Tapi mungkin ya kayak dijawab semampunya, karena memang disclaimer dulu, betul memang kalau saya dokter umum, pertama itu saya disclaimer dulu, saya dokter umum, saya praktik di Medika Antapani, tapi mungkin memang saya lebih tertarik juga gitu terkait kesehatan anak gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa ilmu-ilmu yang mungkin saya lebih baca aja, tapi nggak jadi mungkin. Tapi apapun nanti hasil pemeriksaan ya memang jika perlu diperiksakan lebih lanjut ke dokter spesialis pasti akan diarahkan untuk pemeriksaan oleh dokter spesialis karena memang kan ada beberapa kondisi penyakit baik di kondisi anak dewasa itu kan semua kalau dokter itu punya standar kompetensinya ya. Jadi ketika memang itu masih ranahnya standar kompetensi dokter umum, pasti dokter umum berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya di dokter umum. Tapi memang juga sudah bukan ranahnya, pasti akan kita refer gitu ke dokter spesialis anak atau misalnya dokter spesialis yang lain. Gitu. Oke, terima kasih ya dok ya. Hari ini kita akan membahas ya dok, mau sharing Oh, nih. Akan ada banyak pertanyaan dari saya sebagai host dan juga dari teman-teman sahabat Medika Antapani mengenai tubuh kembang ini dok. Nah, yang pertama nih dok, mungkin saya pribadi mungkin awam ya dok ya mengenai tubuh kembang ini. Boleh dijelaskan nggak dok sedikit tentang apa sih tubuh kembang ini, apa sih poli tubuh kembang ini gitu dok? Oke, jadi kalau secara garis besar si tumbuh kembang ini memang merupakan itu ya sebuah sebuah tolak ukur gitu untuk lihat apakah anak itu tumbuh dia dan berkembang. Kalau misalnya ngomongin tumbuh itu berarti kita akan ngomongin secara angka ya. Jadi misalnya dia berarti berat badannya berapa sih, tinggi badannya berapa sih, lingkar kepala berapa dan segala macam. Tapi memang kalau untuk perkembangan itu memang ada perkembangan lain gitu ya secara emosional, kemampuan motorik. Kalau misalnya kita lihat tuh dari kemampuan motorik, terus kemampuan berbahasanya, kemampuan untuk sosialisasi, nah itu juga di sana. Nah, sehingga kita itu tahu ya untuk di klinik Medika Antapani sendiri, terutama di klinik Pratama ini termasuk yang pesertanya lumayan banyak ya Uci ya. Dan di mana pasti hampir sebagian juga pasti sudah punya anak yang suka pengen penasaran gitu gimana sih ini teh anak saya teh udah sesuai umurnya belum sih, dan kita pun tahu bahwa memang banyak juga nih beberapa pasien yang memang perlu dirujuk ke dokter spesialis misalnya kayak keterlambatan bicara atau misalnya keterlambatan secara global. Nah, tapi mulai dari mana ya gitu. Nah, si Poli Tumbuh Kembang Anak ini hadir untuk memfasilitasi peserta-peserta di Klinik Pratama Medika Antapani yang mempunyai anak di usia 0 sampai 12 tahun, tapi mungkin untuk pertumbuhan dan perkembangan memang hanya untuk di usia 5 eh, 5 tahun ya. Nah, itu bisa di sana nanti kita screening pertumbuhannya, perkembangannya seperti apa. Itu satu untuk lihat pertumbuhan dan perkembangan. Misalkan nih, kok anak saya kayaknya umur 2 tahun tapi ngomongnya masih babbling ya gitu. Dok, aku pengen dirujuk dong, tapi dirujuk kemana? Atau kayak, dok itu sebenarnya bisa selesai di eh,
KPMA nggak sih? Nah, itu juga salah satunya di sana. Itu satu. Terus kemudian misalkan bentuk screening ya, bentuk screening sebenarnya kalau di poli tumbuh kembang itu banyaknya buat apa screening atau kita menyaring. Kayak mungkin misalkan apakah di usia SD gitu ya, anaknya sudah mulai kok kayaknya mudah emosi ya atau misalnya gangguan fokus ya gitu, itu juga bisa di screening. Selain itu kalau kita udah ngomongin kan tadi perkembangan, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang pertumbuhan, berarti kan kalau misalnya concern dari beberapa orang tua adalah kayak eh, kemarin tuh di week sebelumnya kan kita tentang bahas stunting tuh. Nah, itu juga sama di situ. Jadi kayak kok berat badan anak kecil atau misalnya eh, kok usianya segini tingginya belum sesuai ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan pelayanan tersebut di poli tumbuh kembang gitu. Oke dok, tadi aku menemukan ada kata yang aku baru dengar gitu ya Ya, dok ya, sebetulnya mengenai bubbling ya. ini ya dok ya. Boleh dijelasin nggak dok, bubbling Oke. itu apa sih? Kemudian kita harus mulainya dari mana sih dok kalau Oke. untuk biar tahu nih tubuh kembangnya normal atau tidak? Karena kan tadi batasan usianya 0 sampai 12 tahun ya dok ya. Betul, betul. Jadi kalau misalkan untuk di nanti peserta di JKN, memang untuk politeknik ini bisa sampai usia 12 tahun. Tapi memang kalau misalnya perkembangan, biasanya kita lihat sampai usia 6 tahun. Misalnya kayak tadi nih, Ci, ya kita sebut bubbling ya. Jadi kan kalau untuk anak itu, dia ada kemampuan untuk motorik, bicara, sosial gitu ya. Terus misalnya ke motoriknya juga kan ada motorik halus, motorik kasar. Nah, biasanya kalau misalkan eh, di umur sebentar ya, misalkan di usia 4 sampai 6 bulan ya, dia tuh udah bubbling atau kayak meme gitu loh. Ya, kalau early di awal-awal misalnya tuh udah mulai kayak ada suaranya sedikit. Jadi kan anak tuh kan nggak mungkin diam aja. Nah, misalkan nih di usia 1 tahun misalnya kok dia masih bubbling kayak tadi dia cuma masih mama kayak baby voice aja. Padahal misalkan di usia 1 tahun itu dia udah ada 1 sampai 2 kata yang bisa disebutkan, misalnya mama, papa, atau misalkan mungkin dia udah wow super baby bisa tiba-tiba ngomong tentang politik, wah itu kan udah berlebihan ya, ada contoh aja sih seperti itu. Jadi memang beberapa perkembangan-perkembangan yang memang sebenarnya sudah umum ada gitu, kita bisalah kita Google terkait perkembangan apa aja nih yang harusnya sudah didapatkan oleh anak gitu. Dan nanti pun kalau misalnya di pelayanan poli tumbuh kembang itu juga selain kan kita mendeteksi ya, kita tuh nanti saya akan membantu menggunakan bagian SDIDTK. Jadi kita screening terus kita deteksi dini terkait perkembangan tumbuh kembang. Nah, jika misalkan nih ada yang kurang, misalnya Uci anaknya itu udah 1 tahun setengah tapi belum bisa jalan atau belum bisa berdiri gitu ya. Nah, itu nanti kita bantu. Tapi kita juga harus cek apakah misalnya ketidakmampuan untuk perkembangan itu ada faktor-faktor penyebab yang lainnya. Tuh. Oke dok, kemudian gitu ya, kalau misalnya kita, saya pribadi yang masih awam gitu ya dok, bagaimana sih cara mudah kita untuk men-screening nih, kira-kira tuh ada gangguan atau enggak nih cara mudah untuk para ayah dan ibu di rumah itu seperti apa dok? Oke, kalau misalnya terkait pertumbuhan dan perkembangan, mungkin kalau untuk tumbuh ya seperti waktu itu sudah pernah saya infoin ya, kayak misalnya kita tuh bisa loh datang ke posyandu sebulan sekali untuk melihat berat badan anak berapa, tingginya berapa gitu ya. Terus kalau misalkan kalau untuk perkembangan itu bisa sebenarnya kita lihat kayak misalnya di usia 7 bulan itu harus bisa apa aja, 6 sampai 9 bulan itu udah apa aja. Termasuk ada sebenarnya di buku KIA yang warna pink itu sudah ada gitu ya, misalkan stimulasinya bentuknya seperti apa. Nanti coba nih ya saya bantu karena saya nggak hafal isi buku KIA nih ya. Kita lihat deh contohnya ya sambil. Nah, itu tuh kita bisa lakukan sih dari usia bayi 0 sampai 6 tahun gitu. Jadi bayi baru lahir, bayi 1 bulan, bayi 2 bulan, 3 bulan itu juga sudah ada kemampuan perkembangan yang harus
capai. Misalnya di usia berapa sih kepala kita harus ngangkat bayinya. Nah, kalau misalnya kok bayiku belum belum bisa ya di usia 3 bulan ngangkat kepala gitu ya. Nah, itu perlu diperiksa, perlu kita deteksi. Nah, kalau misalnya udah kedeteksi, kita cari penyebabnya apa. Apakah mungkin kurang stimulasi ini, misalnya bayinya hanya digendong aja gitu ya, dibiarin tidur aja, atau mungkin ada ada kondisi lain, misalnya memang secara global ada keterlambatan sehingga misalnya beberapa milestone-nya itu tidak terpenuhi. Gitu. Baik, berarti memang cara mudahnya tentunya kita ke posyandu ya dok ya, mungkin yang terdekat dengan rumah, kemudian direview lagi, mungkin ya buku-buku KIA-nya ya dok ya. Betul. Sekarang itu buku KIA itu udah ada yang terbaru ya, edisi 2024, dia lebih milenial kali ya. Sekarang sebut saya ya. Lebih milenial friendly, tampilannya juga lebih catchy, nggak seformal zaman dulu gitu ya. Terus dia mulai sudah lengkap dari perawatan ibu nifas sampai kesehatan anak nih, perawatan neonatus, pemberian tekstur, bahkan ada pelayanan gizi. Mungkin nanti Klinik Pratama bisa menyediakan juga ya buku KIA-nya, karena ini bagus banget tuh. Misalkan kalau ngomongin pertumbuhan itu kan berarti berat badan. Berarti kalau ngomongin berat badan kita akan fokus sama makan. Nah, misalnya nih di bulan MPASI kan bulan ke-6, dia udah masuk belum gitu ya? Apa jangan-jangan masih dikasih ASI aja sampai usia 2 tahun? Karena kan ada tuh beberapa daerah atau beberapa orang yang percayanya ya ASI itu sampai 2 tahun. Itu bener-bener gak dikasih yang lain. Padahal kan sebenarnya 6 bulan tuh udah MPASI. Nah, terus misalnya MPASI-nya apa, itu ada di sana. Kalau misalnya si perkembangannya nih, misalkan, sebentar ya, aku cari dulu. Ini panjang banget soalnya kalau di buku KIA. Ada ya, ada deh. Kayak misalnya ada apa intervensi-intervensinya, terus stimulasi-stimulasinya itu juga ada. Gitu. Nah, Mas, berhubungan sama makanan tadi ya dok ya, ini juga ada pertanyaan dari question box yang kemarin dari Sinta Purnamasari. Gimana sih dok cara mengatasi anak yang susah makan, atau mungkin aku sering mendengarnya GTM gitu ya dok ya, Betul, gerakan tutup betul. mulut ya. Gerakan tutup mulut itu Iya. adalah ketakutan semua orang termasuk saya. Saya juga walaupun sebagai dokter terus konselor MPASI juga tetap aja, tapi gara-gara dulu anakku tuh GTM juga ya, akhirnya aku harus belajar dan biar ngebantu biar semua parents-parentsnya sahabat Medika juga bisa melewatkan seperti itu. Nah, tadi itu adalah gimana sih anak gitu ya biar nggak GTM. Satu, memang kita perlu lihat dulu Uci, kita analisa dulu kayak kenapa sih anak ini GTM. Apakah memang salah satu yang paling sering adalah dia tekstur. Ini kalau dari makanannya ya, apakah dia teksturnya dia nggak suka, atau jenis makanannya dia nggak suka, atau misalnya feeding legacy dari orang tuanya gitu. Orang tuanya itu memang dulu dia nggak suka makan ikan, tapi anaknya nggak akan apa dipaksa-paksa makan ikan. Tapi padahal nggak nyambung ya gitu. Padahal orang tua tuh dia dulu nggak suka. Orang tuanya nggak suka tapi memaksakan anak. Yaitu terus pemaksaan anak, gimana sih psikologi kita ke anak kalau untuk memberi makan. Atau misalkan kita lihat anaknya itu sebenarnya sudah siap belum sih untuk makan kalau misalnya di awal-awal. Atau apakah dia ada problem kesehatan yang perlu kita perbaiki. Misalkan kalau misalnya ternyata anaknya kemampuan motorik mulutnya dia belum oke. Atau misalnya ternyata dia ada kelemahan otot. Nah, itu juga kan perlu dilihat gitu. Jadi memang kalau tadi misalnya gimana caranya, biasanya salah satunya adalah kita lihat dulu nih, biasanya kalau anak yang ada pemberian susu formula atau susu yang lain itu biasanya suka nggak mau makan karena udah kenyang duluan sama susunya atau sama jajanannya. Nah, coba Mam Sinta tadi kan dilihat nih sebelum memberikan makan itu anaknya udah jajan dulu belum, udah makan dulu belum. Nah, itu bisa dicek ya. Masih berhubungan nih dok, korelasinya gitu ya, mengenai susu tadi.
Nah, ada pertanyaan juga, Dok, dari Syifa Nurani gitu. Apakah benar susu UHT itu lebih baik dari Suforni, Dok? Karena memang di sosial media gitu ya, Dok, akhir-akhir ini aku melihat juga banyak ya sekarang tuh anak kecil yang sudah mulai minum susu kotak gitu ya, Dok. Kayak itu apa nggak sih, Dok, sebenarnya gitu? Susu kotak berhubungan dengan program nasional ya, PMB, pemberian makan gratis. Oke, jadi untuk pemberian susu ini satu, mungkin saya menyampaikan terkait rekomendasi dari WHO ya. Rekomendasi WHO itu dalam pemberian susu formula, kalau untuk usia 6 sampai 12 bulan itu masih diperkenankan karena memang jika dia sebelumnya tidak breast milk atau tidak menggunakan ASI. Namun kalau misalnya memang dia full ASI ya diberikanlah susu ASI aja. Tapi kalau udah di usia di 12 sampai di 24 bulan atau 1 sampai 2 tahun, sebenarnya susu formula itu sudah tidak diperlukan. Kenapa? Karena kebutuhan kalorinya itu didapatkan dari makanan. Harapan kita kan memang dia makan dong, karena kan makan itu untuk mendapatkan energi. Nah, gimana kalau nah itu juga bisa jadi gini, Ci. Ketika dia masih banyaknya susu formula, eh, dia malah akan kenyang duluan sehingga nanti makan utamanya dia agak susah. Itu satu. Kemudian karena tadi memang sebenarnya kebutuhan susu formula itu kita nggak terlalu butuh ya, karena kan kita tidak sedang tumbuh kejar. Terus kita juga tidak lagi mengejar pertumbuhan yang banyak, tidak tumbuh kejar ya itu tadi. Sehingga memang kalau misalnya ada anak yang memang butuh susu, disarankan menggunakan susu, bukan disarankan, dipersilahkan orang tuanya untuk memilih susu yang dari protein hewani gitu ya. Tapi tetap harus protein hewani gitu ya, susunya susu sapi gitu. Kenapa? Karena kita mau ngejar proteinnya. Jadi jadi sebenarnya orang tua yang mau memberikan susu itu adalah disarankan utamanya adalah susu hewani atau dari sapi, kecuali memang sudah ditemukan bahwa anaknya itu alergi susu sapi. Nah, gimana cara milihnya? Yang dipastikan itu satu dia susunya susu segar. Susunya susu segar berarti 100% susu segar, berarti hanya yang boleh kotaknya warna biru. Saya tidak menyebut merek, tapi semua kotak biru biasanya susunya susu segar ya. Yang maksudnya UHT full cream itu kan biasanya warna biru ya. Jadi disarankan untuk yang plain, tidak berasa, tidak berwarna. Itu sebenarnya kalau penggunaan susu. Jadi baiknya ya dipersilakan orang tua untuk memilih ya. Mau seperti apa. Jadi memang harus banyak-banyak menggali ilmu lagi ya, Dok, ya, sebagai orang tua tentunya. Betul. Karena banyak banget nih isunya, harus gini, harus gitu ya, Dok, ya. Betul, betul, betul. Nah, mengenai tumbuh kembang anak nih, Dok. Tadi Dokter Pami sedikit menyinggung mengenai SDID-TK nih, Dok. Menurutku itu aku jarang mendengar gitu ya, Dok. Mungkin juga sahabat medika juga beberapa mungkin ada yang belum tahu. Boleh dijelaskan nih, Dok, SDID-TK itu apa, dan karena kan memang di Klinik Pratama Medika Antapani ini menyediakan pemeriksaan tersebut gitu ya, Dok, ya. Oke, jadi SDID-TK itu adalah salah satu yang dikembangkan oleh Kemenkes ya, terkait stimulasi, deteksi, intervensi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Nah, kalau di pelayanan kesehatan dasar itu bisa kita lakukan, di mana yang satu apa tuh kita ukur berat badan anak gitu ya, uh, tinggi anak. Terus nanti kita kan akan plotting tuh dari berat badan umur, tinggi badan umur. Kita lihat juga dari berat badan per tinggi badan. Terus juga kita lihat perkembangannya. Kita menggunakan namanya KPSP. Jadi untuk stimulasi dan perkembangannya. Pemeriksaan pupil, terus kalau misalnya untuk yang emosi itu atau misalnya nih kecurigaan ada gangguan atensi atau misalnya autis gitu, itu juga kita bisa screening, kita bisa deteksi dini menggunakan beberapa tools yang memang sudah dilakukan. Tapi misalnya kalau pemeriksaan kayak autis nih, kalau yang di kita bisa menggunakan yang namanya chart, itu bisa di usia 16 sampai 30 bulan gitu. Jadi memang banyak sekali si SDID-TK itu memang berbeda-beda, untuk umurnya beda-beda.
gitu ya. Tapi secara garis besarnya seperti itu. Jadi ukuran pertumbuhan itu jadi kan berat badan dan tinggi badan, kemudian nanti kita plotting, kemudian ada questionnaire screening perkembangan. Jadi misalnya kayak dia tuh kita nanti stimulasi dia tuh udah sesuai umur belum sih? Kok atau masih meragukan atau kok kayaknya ada penyimpangan kayaknya kok masih banyak ya yang belum di bisa dilakukan gitu. Misalnya nih di usia kita biasanya datang di usia 3 bulan deh ya. 3 bulan kok anakku tuh belum nengok kanan kiri ya. Kalau misalnya kita kasih rincing atau misalnya dia tuh harusnya udah bisa ngangkat kepala nih gitu ya. Dia usia 3 bulan tuh dia harusnya udah bisa ngangkat kepala 45 derajat. Nah nanti kalau menggunakan screening itu dengan menggunakan si SDI DTK itu kita bisa melihat, nah dia bisa nggak sih melakukan itu semua. Kalau misalnya ternyata bagus semuanya itu berarti sesuai dengan perkembangan usia. Namun kalau misalnya ternyata ada yang meragukan, nanti kan kita akan stimulasi, kemudian kita observasi lagi. Nanti kalau misalnya ternyata oh masih aja nih sama, berarti nanti kita perlu adanya tata laksana selanjutnya. Nah biasanya itu dia ada 1, 2, 3, 4, betul ya, ada 4 perkembangan yang nanti kita akan lihat, yaitu gerak kasar, gerak halus, sosialisasi kemandirian, sama bicara dan bahasa. Begitu. Oke dok. Mengenai tadi ya dok, ada banyak sekali dari mulai bicara, motorik kasar, motorik halus. Ada pertanyaan dari question box yang kemarin dok dari @irwan erlanda. Pertanyaannya sangat menarik ya dok ya. Bagaimana cara mengoptimalkan seluruh aspek dalam perkembangan anak yang mungkin bisa dilakukan di rumah sama orang tua? Kemudian apakah sekarang tuh kan banyak ya dok kayak mainan-mainan yang merangsang motoriknya gitu ya dok. Ada nggak sih dok rekomendasinya harus mainan yang seperti apa, kemudian orang tuanya harus melakukan apa sih gitu ke anaknya supaya memaksimalkan potensinya dan tumbuh kembangnya. Oke. Oke, jadi kalau misalnya kita untuk menstimulasi, memang kita harus menstimulasi sesuai dengan usianya. Kayak tadi nih, misalkan kita kan akan ketemu nih sama dokter atau sama bidan, sama kader, mungkin kader nggak ya, sama ya di puskesmas. Kita bisa tanyakan, misalnya di usia 3 bulan itu harus bisa apa aja. Misalnya harus udah bisa kepala angkat, udah bisa noleh-noleh. Nah, kalau misalnya sudah ada, nanti kita akan bantu stimulasinya tuh apa. Misalnya kalau di usia 3 bulan, itu dia kan harus udah bisa ngangkat nih kepalanya. Kita itu bisa loh stimulasinya dengan gendong bayinya ke depan untuk controlling kepala. Atau banyak-banyakin tummy time. Karena kan biar dia kuat. Atau misalkan, nah misalnya tadi ya ngomongin sama mainan. Nah mainan juga itu disesuaikan dengan umur gitu. Ya kita termasuk saya dulu adalah orang yang sering banget beliin mainan. Karena mungkin saya dulu pengen banget punya banyak mainan, saya sehingga eh, ke anak pun ya udah deh banyakin main aja kan seru. Padahal sebenarnya itu malah anak jadi nggak fokus. Anak jadi milih-milih dia nggak selesaikan. Padahal untuk orang tua boleh aja loh kita pilih mainan yang sesuai usianya. Misalnya di usia 1 tahun itu udah harus bisa susun balok. Ya udah kita belikan aja yang dia susun balok gitu ya. Tapi misalnya gini, usia 1 tahun itu kan dia belum bisa pegang pensil ya. Nah kita tuh jangan buru-buru. Kita sebaiknya nggak buru-buru ngasih pensil sama pulpen untuk warna-warnain karena memang secara motoriknya dia belum nyampe ke sana gitu. Nah jadi memang kalau untuk perkembangan mainan boleh deh orang tua untuk memilih mainannya cukup lebih difokuskan aja, rotating aja misalnya 7 mainan, misalnya hari ini dia mainnya itu. Jadi anak tuh akan fokus dan melatih fokus anak untuk tetap menyelesaikan makanannya, dia bisa fokus menyelesaikan solusinya apa, dan dia tahu esensi mainannya tuh apa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk membahas stimulasi gimana ya biar anaknya perkembangannya semua terpenuhi, ya memang perlu diskusi bareng-bareng sehingga nanti kita lihat apa aja yang bisa kita bantu. Gitu. Baik dok, berarti ada banyak hal juga ya dok yang mempengaruhi tumbuh kembang anak nih Ya. dok. Kan kalau makanan gizi terutama itu kan pasti sangat mempengaruhi ya dok ya. Ya. Apalagi nih dok, hal yang sangat mempengaruhi apakah itu dari lingkungan orang tuanya, ataukah sakitkah, atau misalnya screening waktu kehamilannya yang kurang itu, apakah ada nih dok yang mempengaruhi
mempengaruhi selain dari itu gitu dok. Kemudian harus melakukan Sorry, suaranya pantauan. macet-macet. Sorry, macet-macet suaranya. Oh, oke dok. Ya, saya izin ulang ya dok ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Jadi kan mengenai tadi ya dok ya, tubuh kembang itu tentunya kalau misalnya anaknya sudah lahir gitu ya dok, itu sangat dipengaruhi tentunya dari gizinya gitu ya dok. Mm-mm, Kemudian mungkin pengetahuan orang tuanya juga betul. gitu. Mempengaruhi juga nggak sih dok, mungkin selama kehamilan kah, kebiasaan kah, ataukah penyakit bawaan dari ibunya itu apakah mempengaruhi dok untuk tubuh kembang anak gitu? Oke, betul betul. Jadi memang kalau kita ngomongin tentang anak, itu kan kita tahu ada yang namanya 1000 hari golden age-nya ya, 1000 hari pertumbuhan, 1000 hari HPK, nah, 1000 hari pertama kehidupan. Nah itu tuh dimulai dari memang dia di kandungan sampai 2 tahun pertama. Jadi bukan dari baru lahir dihitung 1000, tapi itu memang sudah dari awal kita mengoptimalisasi. Nah, gimana memang? Nah, itu tuh dimulai dari gizi orang tuanya, gizi mamahnya, gizi ayahnya yang diberikan. Jadi misalnya pada saat ibu-ibunya hamil, apakah menggunakan eh, konsumsi asam folat, mengkonsumsi vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak, apakah ibunya anemia atau tidak, bapaknya merokok atau tidak, itu juga sangat mempengaruhi. Atau misalkan makan makanan yang tercemar gitu ya, misalnya kita kita tahu ya kayak misalnya makan makanan mentah itu dia berpotensi untuk terkena toksoplasmosis. Tapi misalkan nih memang kita sudah terinfeksi tokso atau mungkin kita sudah terinfeksi virus, itu memang akan mempengaruhi ke pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kita tahu mungkin ada salah satu selebriti Dok, yang punten anak. videonya terjeda ya dok ya, nge-lag tadi. Oke. Terus ini sekarang bener berarti sinyalnya ya kurang kurang bagus. Nah, Udah aman dok sekarang. aman ya. Ya, kayak misalkan ya penyakit tadi terakhirnya adalah kita bahas penyakit gitu ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya orang tuanya, misalnya ibunya ada penyakit sebelumnya, itu bisa mempengaruhi di pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian ya kalau ibunya anemia itu juga bisa mempengaruhi kondisi anak. Nah, ketika anaknya sudah lahir, kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi ke pertumbuhan itu misalnya kalau anaknya suka sakit, sering sakit ya. Sering sakit termasuk atau mungkin alergi gitu ya, atau mungkin sistem cernanya tidak sehat, itu juga dia bisa mempengaruhi ke pertumbuhan. Tapi kalau ke perkembangan selain misalkan memang sudah dari lahirnya memang ada gangguan, misalnya seperti cerebral palsy atau misalkan ada global delay itu ya itu kan berbeda lagi ya. Tapi bisa jadi kurangnya juga stimulasi dari kita sebagai orang tua itu bisa menimbulkan sedikit delay gitu ya. Karena ya itu kalau kita nggak stimulasi ya anak juga kan kita nggak terpapar sehingga tidak dapat mencapai sesuai dengan usianya. Gitu. Jadi memang tadi selain gizi pasti selain gizi itu adalah dari gizi orang tuanya di sebelum lahiran, terus ketika sudah lahir itu gizi anaknya sendiri, sama dari faktor luar itu adalah faktor stimulasi gitu ya, faktor lingkungan itu juga mempengaruhi dan faktor penyakit. Baik. Nah, ada pertanyaan juga ya dok, beberapa pertanyaan dari komentar dari Sally Mariani. Dok, kalau anak yang dikatakan hiperaktif itu biasanya disebabkan karena apa sih dok? Kemudian hiperaktif seperti apa sih dok yang memang ini tuh nggak normal? Oke. Kalau hiperaktif itu nanti banyak ya sebenarnya ada juga kan gangguan atensi. Baiknya kalau kayak gitu nanti harus diperiksakan dulu ya karena itu jatuhnya jadi personalized. Mungkin ibu saya nanti boleh periksa ke klinik ya buat ya kita lihat. Karena gini kita untuk menyamakan dulu ya anak itu kadang orang tua itu merasa kok anak saya itu tuh hiperaktif ya. Padahal mungkin sebenarnya kalau kita lihat oh mungkin anaknya memang tampak biasa. Tapi itu nanti perlu dilihat lagi lebih lanjut ya. Jadi saya nggak bisa jawab untuk apa. Tapi memang salah satunya ada memang kondisi di mana anak itu ada gangguan atensi dan hiperaktif. Yang kalau kita tahu dulu kan ada namanya ADHD ya, dia itu adalah attention deficit
hiperaktif disorder. Tapi itu juga dia spektrumnya sangatlah banyak. Sehingga kita tidak bisa mengatakan kalau anak hiperaktif itu pasti ADHD. Tapi itu banyak. Tapi salah satu gejala yang mungkin paling sering itu adalah dia pasti sulit fokus, terus dia sulit interaksi, terus kalau udah sulit fokus dia nggak bisa gerak, terus kalau misalnya ada salah satunya itu adalah bisa jadi ada gangguan sosialisasi. Tapi memang itu perlu diperiksakan lebih lanjut ya. Menarik banget ya dok ya. Kalau bahasan tentang anak tuh, masya Allah banyak banget ya dok ya. Sepertinya tidak akan beres-beres gitu ya dok ya. Untuk sahabat Betul. yang mau tanya nih Ya, mengenai anak, mengenai tumbuh kembang, boleh banget di komentar ya. iya boleh. Nah, aku juga sempat ini nih dok, rame-rame juga nih di sosmed banyak katanya kalau misalnya anak yang jalannya sering jinjit tuh katanya ada kelainan loh gitu. Itu bener nggak sih dok gitu? Itu Soalnya adalah kan banyak banget ya. itu adalah salah satu eh, tanda yang saya bawa ke dokter anak ketika anak saya jalannya jingjit. Tapi baik lagi, memang kita nggak apa-apa. Kita sebagai orang tua itu kan perlu aware ya, gitu apakah benar. Tapi seperti yang waktu itu sering saya bicarakan, bahwa pasti kalau kondisi itu kadang nggak muncul sendirian gitu ya. Banyak banyak gejala-gejala lain yang itu bisa muncul. Misalnya kalau kayak curiga kan katanya kalau jalannya jingjit itu takutnya ada autisme seingat saya atau ADHD. Tapi kan nanti itu ada gejala lain kayak misalkan dia tuh sebenarnya anaknya bisa fokus nggak sih gitu ya. Terus dia tuh bisa ngedengar nggak sih, sosialisasinya bagus nggak sih, kontak matanya bagus nggak sih, masih ada gejala-gejala lain nggak sih kayak flapping atau nggak bisa duduk dengan lama, nah itu bisa diperiksa lagi. Jadi memang orang tua itu perlu concern, nanti concernnya itu nanti kita bisa lihat apakah memang terbukti secara medis atau enggak gitu ya. Oke dok, berarti gimana nih dok? Cara orang tua nih kayak misalnya buat mengetahui anaknya, oh kayaknya aku tuh anak saya tuh misalnya nggak bisa konsen nih atau gimana itu Mm-mm. tuh ada nggak sih dok pendekatan orang tua ke anaknya supaya lebih tahu nih anaknya tuh apakah dia tuh ternyata gangguannya kurang fokus, apakah dia pendengarannya kurang. Kadang kan kalau anak mungkin susah ya dok ya untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu. Itu bagaimana dok sebagai orang tua? Kita bawa aja ke klinik ya, nanti kita cek, kita periksa gitu. Ya baik. Nah, dok, mengenai tadi ya dok, prosedur di klinik ini ya Mm-mm. dok ya. Kalau di klinik Pratama Medika Antapani ini bisa melakukan apa aja sih dok gitu mengenai tubuh kembang ini gitu. Kemudian apa aja sih tanda gejala yang bisa dikonsultasikan gitu ke klinik. Jadi kalau yang bisa kita lakukan tadi udah dibahas sih terkait pertumbuhan, kita bisa screening gizi. Screening gizi itu kan tadi dari berat badan, umur, tinggi badan, itu dari pertumbuhan. Kalau misalnya untuk perkembangan ya tadi misalkan kemampuan anak di usia-usia tertentu. Nah, kemungkinan tapi memang kebetulan kan kalau perkembangan itu banyak ya dan tiap tiap umur itu beda-beda. Jadi memang nanti kita akan lihat kemampuan anaknya itu sesuai dengan usianya masing-masing. Yang bisa kita lakukan adalah itu. Gitu, Ci. Baik dok. Kemudian ada pertanyaan lagi dok dari question box kemarin Mm-mm. dari Anissa Toyibah. Apakah Tourette syndrome pada anak itu bisa sembuh dok? Gimana? Sorry, sorry. Dari Anissa Tanyaannya? Toyibah. Mm-mm. Katanya, apakah Tourette syndrome pada anak itu bisa Tourette. sembuh? Oh, Tourette. Tourette. Tourette itu perlu penanganan ya, Ci. Kalau case sembuhnya itu saya belum baca. Tapi ya kalau misalnya di terapi dia bisa berkurang sih Tourette syndrome itu. Karena kan fokusnya juga kadang kita untuk memperbaiki kondisinya ya. Gitu. Baik. Berarti memang harus dikonsultasikan ya dok ya. Betul. Nah dok, mengenai tubuh kembang ini dok, karena kan kalau anak kecil itu kadang suka ada yang diare gitu ya dok, sakitnya tuh demam dan sebagainya. Biasanya dok, sakit apa sih yang perlu diwaspadai nih sama orang tua di rumah agar tidak mengganggu tumbuh kembang anaknya gitu? Karena kan banyak ya dok, kalau sekarang tuh kayak kadang tuh anak kecil tuh ada yang cacingan gitu ya dok ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kemudian ada diare gitu. Mm-mm. Itu selain itu nih dok, ataupun itu
penyakit apa aja sih yang bisa sangat mempengaruhi nih tumbuh kembang buat anak? Oke, sakit itu semuanya dia akan mempengaruhi ke pertumbuhan. Nah, tapi yang kita perlu concern adalah untuk sakitnya tidak berulang gitu, Ci. Jadi kayak misalnya nggak diare berulang-ulang. Nah, kalau misalnya diare berkali-kali, kita perlu cari tahu ini kenapa sih kok bisa ya sampai diarenya berkali-kali. Apakah dia karena infeksi kah, infeksi berulang, atau mungkin misalkan dia ternyata ada alergi di sistem cernanya terhadap makanannya sehingga dia tidak bisa mencerna ya nanti uh, gejalanya itu adalah ya kayak mencret. Terus misalnya kayak batuk pilek berulang, ya kan gimana anak itu akan tumbuh kalau misalnya bulan 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 Januari udah apa batuk, bulan Februari sakit lagi. Kadang ya itu udah itu kan sakitnya sekarang lama ya banyak banget deh pasien ke KPMA itu sakitnya batuk seminggu nggak sembuh-sembuh. Nah itu kalau misalnya ke anak ya ketika ketika sakit yang lama dan berulang, berarti akan nutrisinya juga kan akan belum terserap dulu untuk tumbuh kembang, tapi dia pakai untuk melawan si infeksinya gitu. Jadi memang hampir sebenarnya semua sakit itu ya pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ya. Nah makanya memang nggak apa-apa kok kalau misalnya kalau lagi sakit ya memang harus diperiksakan ke dokter. Nah tapi kita juga kan bisa ya mencegah agar biar kita tidak terkena gejala itu, misalnya vaksinasi. Terus kita memastikan nutrisi yang kita berikan itu yang baik-baiknya gitu ya. Tidak memberikan makanan yang sekiranya bikin radang ke perut sehingga dia bisa mengganggu ke penyerapan. Gitu. Kalau ke perkembangan kalau beberapa penyakit ya misalnya memang karena ada kondisinya ya, misalnya kayak memang dia ada global delay itu ya pasti akan mengganggu ke perkembangannya gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Irwan Erlanda. Ya. Dok, mau tanya, kalau faktor utama anak Down syndrome itu apa ya, Dok? Dari genetik kah atau bisa faktor dari luar, misalnya kebiasaan orang tuanya kah atau lingkungannya seperti apa gitu, Kak? Oke, kalau untuk Down syndrome itu memang ada kelainan genetik ya. Jadi memang pada saat dari telurnya itu dia sudah mengalami adanya mutasi genetik. Nah, itu memang perlu diperiksakan lebih lanjut. Tapi itu bisa terdeteksi Uci ketika misalnya ibunya itu kontrol rutin ke dokter atau ke bidan dan melakukan USG, itu bisa di screening pada saat USG-nya. Nah, kan kebetulan klinik Pratama juga kan dia bisa ya USG. Nah, itu juga kita perlu nih kalau misalnya nanti ternyata pada saat pemeriksaan kok ditemukannya begini ya, begitu ya. Nanti kan pasti perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan genetik atau yang lain. Gitu. Baik, berarti memang dari harus screening ya, Dok ya. Maksudnya dari Betul. kehamilannya juga dan USG juga bisa ditanggung oleh BPJS ya di Klinik Pratama Medika Betul. Antapani, tapi tetap harus dikonsultasikan dulu sebelumnya, jadi nggak bisa langsung USG, Ya, konsultasikan dulu dengan bidannya ya sesuai dengan prosedur, bisa ditanggung 2 kali juga. ya, Kemudian ada betul. pertanyaan lagi, Dok, dari Cindy Rahayu. Dok, Mm-mm. bagaimana jika anak dari bayi tidak terpenuhi ASI-nya, Mm-mm. lebih banyak impor, apakah nanti dapat mempengaruhi ke tubuh kembang anaknya kemudian, Dok? Oke, kalau kita membahas ASI dengan sufor, memang kita tahu miracle atau kebaikan dan manfaat ASI akan lebih banyak dibanding susu formula. Nah, salah satunya adalah imunitas ya, imunitas. Atau karena kan memang di ASI itu ibu dapat diberikan uh, imunoglobulin ya atau misalnya anti sampai lupa mau ngomong apa ya. Intinya ada imunitas yang bisa diberikan dari ASI sehingga anaknya bisa e, tercegah dari beberapa penyakit. Makanya waktu COVID tuh kan ada ya, edaran kalau menyusui tetap menyusui. Kenapa? Harapannya bisa diberikan antibody, itu yang saya mau ngomongin. Bisa diberikan antibody dari ibunya yang sakit ke anaknya sehingga bisa tercegah dari penyakitnya. Jadi kalau misalkan nih, terus kemudian gini, apalagi jika misalkan kan lebih banyak sufornya nih. Kalau misalkan sufornya lebih banyak lagi dibanding makannya, itu juga mempengaruhi. Kenapa? Artinya kalau minum sufor itu dia tinggal neguk ya, nggak tinggal meneguk kan dia tinggal gluk 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 gluk. Sedangkan kan kalau untuk makan itu ada kemampuan motorik ya, ada ngunyah, kemampuan lidah, rahang itu semua bergerak.
Kalau misalkan banyaknya sufor, nanti anaknya jadi nggak mau makan. Karena apa? Udah kenyang sama susu formula. Ketika misalnya nih kebanyakan sufor, makannya jadi susah, makannya nggak naik tekstur. Misalnya masih di 8 bulan, teksturnya harusnya udah mulai, di 9 bulan, misalnya udah lebih lumat, gitu ya, tapi masih lembek. Kenapa? Karena dia belum bisa. Nah, kayak kalau misalnya si nutrisinya secara garis besar itu dia tidak terpenuhi, berarti kan pertumbuhannya khawatirnya nanti jadi terganggu karena dari berat pengaruhnya sih garis agak jauh ya, nggak langsung misalnya gara-gara makan super jadi nggak tumbuh kembang, nggak, tapi sebenarnya lebih jauh lagi gitu. Baik, Dok. Nah, untuk pelayanan tumbuh kembang ini, Dok, bisa nggak sih di cover BPJS atau harus berbayar secara mandiri gitu, Dok? Oke, untuk peserta di klinik Pratama karena memang dia peserta dan memang sudah diberikan layanannya, sehingga untuk screening ya, mungkin saya mau garis besar lagi, Oci, si poli tumbuh kembang ini merupakan poli yang untuk men-screening, mendeteksi gitu ya. Kalau untuk terapi mungkin kita nggak bisa kasih, pasti kita nggak bisa kasih, tapi untuk bentuk stimulasi nih kita bisa kayak, Bu, ini nanti tolong Ibu stimulasinya seperti ini ya. Nah, itu kita bisa bantu. Itu untuk peserta BPJS yang memang di klinik Pratama Medika Antapani itu gratis. Tapi mungkin kalau untuk peserta yang bukan BPJS-nya di kita, mungkin jadinya perlu berbayar ya sih ya. Gitu. Makanya mungkin lebih baik ya pesertanya pindah deh ke Vaskesnya, ke KPMA, jadi bisa dapat pelayanan itu. Ya, Dok. Nah, untuk poli tumbuh kembang sendiri ya, Dok ya, apakah ini tuh hanya untuk gangguan perkembangan aja, ataukah bisa juga nih untuk yang anaknya sehat, tapi saya pengen banget nih dicek sama dokter gangguannya apa sih, karena mungkin orang tuanya mungkin belum tahu gitu, Dok. Iya, boleh, boleh Uci. Jadi karena bentuknya screening, pasti kan bisa kita lihat ya. Ya tadi misalnya anaknya lah datang di usia 3 bulan. Pengen tahu dia teh udah bener belum sih, Dok? Apa yang saya kerjakan itu udah bener apa enggak? Itu bisa di cek nanti kita screening ya. Tapi memang pasti akan berdasarkan usianya gitu. Oke, Dok. Mengenai tadi poli tumbuh kembang ya, Dok ya. Apa sih, Dok, misalnya saya tuh sebagai orang tua ya, Dok ya, pengen memeriksakan anaknya nih ke poli tumbuh kembang. Ada nggak sih, Dok, yang harus saya persiapkan? Apakah saya harus membawa tadi kalau buku KIA gitu ya, Dok, ataukah saya harus menjelaskan apa aja nih gitu dari rumah tuh, karena kan suka lupa ya, Dok, kalau udah ketemu dokter tuh kira-kira prepare itu seperti apa gitu, Dok, persiapannya gitu ya. Iya, kalau dari saya sebenarnya sangat terbantu. Boleh tunggu sebentar ya, aku agak ada suara bentar ya. Baik, untuk sahabat Medika Antapani, di Klinik Pratama Medika Antapani sendiri ada pelayanan baru mengenai poli tumbuh kembang. Poli tumbuh kembang ini dijadwalkan setiap hari Senin dan hari Jumat. Untuk di hari Senin sendiri dari jam 2 sore sampai dengan setengah 4. Dan hari Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Namun tetap harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter umum. Kemudian nanti kalau memang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan khusus, nanti akan dijadwalkan seperti itu. Mungkin sambil menunggu dokter kami masuk lagi, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di komentar ya. Oh iya nih, oke. Banyak juga nih yang nanya di komentar ya. Nah itu tadi saya sangat terbantu sekali kalau misalnya ada orang tua yang misalnya kita mau coba ya pengen screening itu termasuk pertumbuhan, itu boleh bawa buku KIA-nya ya. KIA yang warna pink itu sangat lebih baik karena memang banyak catatan yang bisa kita baca bareng-bareng di buku buku KIA, atau pokoknya sih sama kalau misalnya anaknya keluhannya MPASI gitu ya, keluhan anaknya makan ya, kalau misalnya mau konsul kenapa anak saya nggak bisa makan, bawa aja makanannya nanti saya lihat. Itu salah satunya. Nah, oke dok, mengenai anak nggak mau makan ya dok ya. Ternyata saya baru tahu gitu ya. Kalau ternyata bahkan dari pupnya anak itu juga ini ya dok ya. Ada dengan cirinya seperti ini, ternyata seperti ini gitu ya dok. Itu ternyata sangat mempengaruhi gitu ya dok ya. Iya betul.
Jadi ini salah satu yang lagi ramai juga ya sebenarnya kalau di kedokteran, tapi mungkin lebih ke functional medicine sebenarnya. Jadi memang kita tahu tentang gut brain axis ya, ketika jadi otak sama saluran cerna itu nyambung sebagai satu kesatuan. Dan kita juga tahu bahwa salah satu sistem cerna itu menjadi salah satu tempat imunitas ya, atau ketahanan tubuh gitu ya. Jadi memang kadang kita bisa lihat anak kita tuh sehat apa enggak itu dilihat dari si pupnya itu sendiri. Makanya mungkin sekarang lagi rame banget nih, pupnya ambiar, pupnya lembek, pupnya apa. Itu bisa jadi salah satu, tapi memang kita tidak menjadikan itu menjadi salah satu patokan. Perlu diperiksa secara general, secara holistik dan mendalam terkait itu. Gitu. Baik, Dok, ini pertanyaannya sebenarnya masih banyak, tapi kita keterbatasan waktu, mungkin nanti ada sesi selanjutnya gitu ya, Dok ya. Iya. Nah, sebelum kita menutup live kita hari ini, Dok, apakah dari Dokter Pami ada penjelasan atau take home message nggak dibuat ayah dan ibu di rumah? Eh, ini masih banyak pertanyaan di itu nggak dibacain, Ci? Kayak masih ada waktu 5 menit, aku bisa bacain, Boleh. jawabin beberapa pertanyaan ya. Secara cepat ya. Dari Abraham. Dok mau tanya, sering nemuin anak dengan speech delay atau gangguan pertumbuhan. Faktor utamanya apa? Speech delay itu biasanya salah satunya karena kurangnya stimulasi oleh orang tua atau oleh pengasuh. Coba dicek, diajak ngobrol, diajak main, diajakkan banyak baca buku, nanti kita periksa lagi ya. Dok, itu tadi yang ASI udah ya. Ini dari Ibu Puji, anak saya usia 7 tahun, BB-nya stuck di 18 kilo, apa anak saya kena cacingan? Ini perlu dicek lagi secara gejalanya ya. Anak 7 tahun itu dia kemampuan makannya harusnya sudah bisa mandiri. Mungkin bisa jadi karena pemenuhan kalorinya itu tidak sesuai dengan yang dikeluarkan sehingga berat badannya nggak naik-naik. Atau mungkin ada penyakit-penyakit lain yang perlu diperiksakan. Salah satunya ada TB, infeksi saluran kemih, atau anemia. Ini perlu dicek lagi ke dokter ya. Red flag anak bisa jalan di usia berapa? Anak bisa jalan itu usia 15 bulan itu udah termasuk nggak bisa Kalau 15 bulan itu belum jalan itu bisa jadi red flag ya. Tapi mungkin nanti harus diperiksa lagi karena nanti kita harus lihat tabel Denver. Tapi memang jalan sendiri tanpa bantuan ya, yang masih sendiri itu ada yang bilang di 18 bulan, tapi ada juga yang bilang di 15 bulan. Jadi, tapi red flag ini bukan berarti terlambat, bukan berarti nggak bisa, tapi perlu distimulasi. Tapi mungkin perlu dicek lagi sama dokter ya. Kalau pertanyaan selanjutnya, kalau ibunya riwayat CA bisa berpengaruh nggak sama tumbuh kembang anak? Kalau ibunya masih dalam terapi, mungkin perlu dikonsulin lagi. Tapi kalau misalnya orang tua atau family yang dengan riwayat CA atau karsinoma, itu dia punya potensi untuk menurunkan genetik tersebut. Dokter mau tanya kalau untuk noise itu udah semua ya terjawab. Uci suaranya mati. Dok, ada pertanyaan satu lagi, Dok, dari Ed Bobi Nugraha, Dok. Ya. Gimana cara menaikkan berat badan yang ideal untuk bayi prematur agar sesuai berat badan idealnya? Apakah harus full ASI atau bisa dengan dukungan support, Untuk Dok? usia prematur di usia nggak disebutin ya? Ya, nggak disebutin, Oke, Dok. kalau kita katakanlah bayi ini masih di bawah 6 bulan ya, usia prematur dengan di bawah 6 bulan ya masih ASI eksklusif, cukup dengan ASI sebenarnya. Penggunaan susu formula apalagi untuk bayi prematur itu punya karakter tersendiri sehingga memang perlu diperiksakan lebih lanjut untuk tumbuh kembang. Tumbuh kembang anak prematur emang beda dan perlu nanti perlu diperiksa dulu apakah kondisinya seperti apa. Karena kan kalau bayi prematur nanti usia koreksinya beda-beda, kebutuhan kalorinya beda-beda. Gitu. Jadi kalau misalnya masih ASI dan berat badannya masih kejar, memang nanti kita periksa dulu apakah dia udah sesuai dengan tumbuh kan kita plotting ya, Ci. Oh ya, untuk ibu-ibu yang anak so, kalau misalnya ibu orang tua di sini yang misalnya anak yang lahir prematur dan ternyata punya buku KIA bayi kecil, boleh dibawa ya. Prematur dan bayi kecil. Oh, jadi itu beda, Dok, buka KIA-nya antara yang normal dengan yang prematur ya, Dok ya? Iya, jadi kalau yang bayi kecil sama bayi prematur, kalau terakhir saya lihat itu Kemenkes punya buku sendiri. Karena nanti kurvanya juga beda ya, kurva pertumbuhannya juga berbeda. Begitu.
Oke, baik, Dok. Ada pesan nggak nih, Dok, untuk para ayah dan ibu di rumah gitu, Dok? Oke, untuk ayah, ibu, sahabat Medika, karena sekarang sudah ada poli layanan tumbuh kembang yang bisa membantu memfasilitasi orang tua dengan anak yang pengen dilihat gitu ya skala pertumbuhan dan perkembangannya, silakan boleh dibawa nanti ke poli untuk kita konsultasi lebih lanjut terkait semuanya. Terus jangan lupa tetap stimulasi anaknya, bermain bersama anak. Kalau misalnya ada yang dirasa di concern, langsung saja diperiksakan ke Vaskes, terutama ke Klinik Pratama Medika Antapani. Ya. Oke, baik, Dokter Pami. Terima kasih banyak penjelasannya untuk hari ini. Terima Ya. kasih banyak informasinya, sangat bermanfaat banget. Semoga jadi berkah juga untuk ilmunya ya, Dok. Hatur Amin, nuhun. amin. Untuk sahabat Medika Antapani di rumah, ayo lebih aware lagi, lebih peka lagi nih sama keluhannya. Kalau misalnya ada keluhan, boleh langsung dikonsultasikan di Klinik Pratama Medika Antapani. Kami selalu ada untuk mendampingi perjalanan kesehatan Anda. Untuk informasi selanjutnya bisa nanti ditanya di Instagram, bisa juga ada di kontak yang ada di bio. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. See you di next live ya, Dok ya. Terima kasih. Ya, terima Selamat kasih. sore, semoga Selamat sehat sore, selalu. sehat Jangan lupa selalu. pantengin infonya di Instagram Medika Antapani dan selalu cek kesehatan Anda secara rutin di Medika Antapani. Iya, bye. Audio Jungle.